Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga tetap dalam lindungan dan penyertaan Tuhan, tetap terus bersemangat dan terus menemukan karya Tuhan yang ajaib di sepanjang perjalanan kehidupan kita bersama. Mari bersama kita akan sejenak merenungkan firman Tuhan dalam refleksi malam hari ini. Dan kita akan persiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kasih-Mu terus nyata dalam perjalanan kehidupan kami. Sehingga dalam suka maupun duka kami tetap percaya bahwa Roh Kudus akan terus menuntun kami untuk menemukan karya yang sedang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami hendak bersama-sama merenungkan firman-Mu. Roh Kudus pula yang memberikan pengertian kepada kami, membuat kami paham, dan terus menjadikan firman-Mu sebagai pedoman dalam perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah kami mendengar. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bagian firman Tuhan, satu ayat kita akan bersama baca dari Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-13. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 demikian. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Saya ulang. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang bisa kita syukuri dalam kehidupan kita ketika kita hidup di era modern di mana kemajuan teknologi dapat memperlancar kehidupan kita, memfasilitasi segala apa yang kita perlukan, sehingga rasanya kehidupan hari ini itu terasa lebih nyaman, lebih enak, lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan 30, 40 atau 50 tahun yang lalu. Itu artinya kita hidup di zaman teknologi di mana semuanya serba sudah dipersiapkan. Pikiran manusia yang cerdas telah mengkolaborasikan segala sesuatunya, mengaplikasikan ilmu dan teknologi dalam berbagai macam bidang kehidupan. Itulah sebabnya setiap hari kita sibuk. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan rancangan-rancangan. Bukan hanya untuk hari ini, bukan hanya untuk besok, tetapi ternyata kita sudah mulai berpikir dan merancang apa yang akan terjadi tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bahkan 100 tahun yang akan datang, itu dapat kita prediksi akan terjadi apa. Nah Bapak Ibu dan Saudara, pada satu sisi ini tentu menyenangkan, karena kita sibuk untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik. Meskipun kita sadar 100 tahun yang akan datang mungkin kita sudah tidak ada, tetapi paling tidak ada sebuah warisan baik yang kemudian akan diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa sadar pada sisi positif kita bisa menikmati kehidupan, tetapi pada sisi yang berbeda tiba-tiba kemudian kita kehilangan makna atas kehidupan itu sendiri. Mengapa bisa demikian? Yang pertama, kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Sibuk dalam artian banyak orang mencoba untuk mengaktualisasikan dirinya sedemikian rupa untuk bisa dihargai dan diterima oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, ingin menyenangkan semua orang dengan berbagai macam cara. Sampai-sampai lupa dengan keberadaan diri kita yang sebenarnya tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Yang kedua, kita sibuk dengan apa yang kita pikirkan itu menguntungkan bagi diri kita sendiri. Menguntungkan yang dimaksudkan itu terkait dengan kepentingan, terkait dengan keuntungan, terkait dengan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.
dan berbagai macam hal yang bisa kita indera. Maka tepat kalau beberapa orang berburu kenikmatan di dalam kehidupan ini dalam rangka memuaskan apa yang menjadi keinginan hatinya, dalam rangka untuk mencapai apa yang dicita-citakan dan seterusnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, lalu sebenarnya makna penting kehidupan kita ini untuk apa? Itulah yang kemudian coba dijawab dengan sebuah pertanyaan, apakah kehidupan beriman itu masih menarik lagi dalam kehidupan kita bersama? Sadar atau tidak, memang masih itu menjadi perhatian. Dibuktikan dengan identitas diri yang melekat dalam sebuah identitas kepercayaan agama, ritual yang dilakukan, dan seterusnya. Tetapi sadarkah kita bersama bahwa sebenarnya setiap kita itu ambil bagian dalam sebuah karya Allah yang lebih besar? Bahwa sebenarnya setiap kita itu terlibat, dipanggil dan diutus untuk mewartakan kabar sukacita kepada banyak orang. Dan itulah yang sebenarnya diingatkan oleh Yesus. Ketika kita bisa membaca bagaimana dalam catatan Lukas, Tuhan Yesus dengan sengaja di awal pelayanannya memanggil 12 murid secara khusus, secara spesifik, dengan berbagai macam latar belakang yang mungkin tidak diperhitungkan oleh dunia pada masa itu. Ternyata dengan sebuah tujuan mereka dipilih untuk sebuah tugas. Bagaimana mereka dipersiapkan sedemikian rupa oleh Yesus untuk melanjutkan karya penyelamatan tersebut. Karena mereka adalah saksi kunci yang berada pada garda terdepan penting agar karya Allah itu sungguh-sungguh dapat diteruskan dari generasi ke generasi. Satu catatan menarik bahwa pemilihan para murid justru di awal pelayanan Yesus. Ini memberikan sebuah pengajaran berharga betapa Yesus merancang kehidupan, merencanakan kehidupan itu jauh-jauh hari. Dia tidak memanggil para murid ketika dia hendak naik ke surga, sama sekali tidak. Tetapi justru di awal, karena dia tahu persis bagaimana para murid ini perlu dilatih. Sebuah proses, bagaimana mereka menemukan panggilan tersebut. Tentu diwarnai dengan berbagai macam dinamika, ketakutan, kecemasan, bahkan protes, ketidakmengertian. Bahkan dalam beberapa kesempatan, para murid justru mengundurkan diri, menyembunyikan diri, lari. Petrus menyangkal. Bahkan Yudas Iskariot sendiri pada akhirnya menjadi pengkhianat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 12 murid dipanggil dengan sengaja punya pesan berkesinambungan. Angka 12 ternyata dipilih Yesus mempresentasikan umat Tuhan yang baru dari umat yang lama 12 suku Israel menjadi 12 murid yang nanti akan meneruskan tongkat estafet pelayanan, penginjilan, kabar baik itu harus terus diberitakan. Ini mengajarkan kepada kita satu pernyataan penting bahwa kita ini adalah sebuah potongan puzzle dari karya penyelamatan Allah yang besar. Kita ini hadir dalam sebuah generasi di mana kita itu ternyata mewarisi sebuah berita dan kemudian harus kita teruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Itulah sebabnya penting sebagaimana para murid selama lebih kurang 3 tahun hidup bersama-sama dengan Yesus, dididik sedemikian rupa dengan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus, menjadi sebuah tempat bagaimana mereka belajar untuk menemukan karya Allah dalam kehidupan mereka. Ini penting mengingat resiko yang pasti nanti akan menyertai ketika mereka memberitakan Injil, bukan perkara gampang. Dunia akan mencoba untuk melakukan berbagai macam cara untuk menggagalkan. Jadi dalam hal ini setiap kita perlu sadar bahwa ternyata kita terlibat dalam sebuah karya yang besar dari Allah. Kita perlu belajar dari waktu ke waktu, hidup bersama dengan Tuhan. Dalam setiap pengalaman kehidupan kita itu bukan melulu tentang cara berpikir kita. Bukan melulu bagaimana kita memenuhi kehidupan.
bukan melulu tentang bagaimana kita memecahkan persoalan. Tetapi sebenarnya di balik itu semua, iman kita sedang ditata. Kita sedang digodok, ibarat emas harus dipanaskan sedemikian rupa. Sampai akhirnya ada sebuah kemurnian yang muncul dari dalamnya. Ini tentu menjadi satu hal yang penting, agar kita tidak disibukkan dengan urusan-urusan yang selalu harus kita urusi di dalam kehidupan kita bersama. Yang tidak akan pernah ada habisnya dari hari ke hari. Menyita banyak hal dalam kehidupan kita, waktu, tenaga, pikiran. Karena pada akhirnya kalau kita tidak menyadarkan diri kita bahwa di balik itu semua ada karya Allah, maka mungkin pada titik tertentu kita akan mengalami kelelahan, keletihan, kelesuan. Bahkan bisa jadi kemudian kita kehilangan makna dari apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan. Panggilan Yesus jelas bahwa dia memanggil muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang nantinya akan disebut sebagai para rasul. Orang-orang yang diutus untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita itu kepada banyak orang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, coba mari kita renungkan keberadaan diri kita sekarang ini di sini. Dengan apa yang ada pada diri kita sebagai siapapun kita, pada usia berapapun kita hari ini, coba hening sejenak. Apa yang setiap hari menjadi kesibukan diri kita? Apa yang setiap saat kita pikirkan untuk dapat kita lakukan dalam kehidupan? Sudahkah kita menghubungkan itu semua dengan karya Tuhan yang besar? Jangan-jangan kita sedang berjalan di tempat hanya disibukkan dengan berbagai macam aktivitas yang hanya berbicara tentang skill, keahlian, pemenuhan, kebutuhan, dan kepentingan. Sementara pemaknaannya itu lupa untuk dapat kita pahami dalam kehidupan kita bersama. Itu sebabnya melalui pemilihan Tuhan Yesus kepada para rasul, 12 orang, mengajarkan kepada setiap kita bahwa setiap kita itu sebenarnya dipanggil untuk diutus, bukan hanya untuk menjadi percaya dan mendapatkan keselamatan jaminan di dalam Yesus Kristus, tetapi ternyata diutus juga untuk memberitakan kabar sukacita pengharapan ini kepada banyak orang. Pasti kita tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya kesibukan, pekerjaan, berbagai macam hal. Tetapi mari kita melihatnya lebih besar daripada sekedar sebuah pekerjaan yang sedang kita lakukan. Tetapi tentang karya Tuhan yang dinyatakan di dalam setiap pekerjaan yang sedang kita tekuni. Sehingga kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan. Memang tidak gampang, Bapak, Ibu, dan Saudara. Apalagi setiap kita punya masa lalu. Setiap kita punya pergumulan, setiap kita punya pemikiran, setiap kita punya pengalaman. Ibarat grafik kehidupan kita seperti gelombang yang naik turun. Kadang kita terlihat begitu percaya, tetapi pada sisi yang berbeda kita mungkin mengalami keputusasaan. Para murid pun juga mengalami hal yang sama. Pada titik tertentu mereka tidak paham, pada titik tertentu mereka hanya berpikir tentang diri mereka sendiri. Tetapi itulah proses pembelajaran. Catatan Kisah Para Rasul memberitahukan, para murid menjadi militan ketika menjumpai Yesus yang sudah bangkit. Yang telah naik ke surga, Roh Kudus turun, memberikan penyertaan kepada mereka, membuat mereka tangguh, meskipun harus mengalami persekusi, penganiayaan, penindasan. Tetapi sungguh sangat luar biasa. Mereka sanggup tetap setia sampai akhirnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita renungkan ini dalam kehidupan kita bersama. Setelah sekian lama kita menjalani kehidupan, apakah kita benar-benar memahami bahwa setiap kita ini dipilih oleh Tuhan?
dipilih untuk sebuah tugas dimanapun kita sedang berada pada saat ini. Sebagai siapapun kita pada hari ini. Segala talenta, segala hal yang pernah kita alami dalam kehidupan, mari kita serahkan kepada Tuhan. Karena itu bukan tentang diri kita lagi, tetapi tentang karya Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita bersama. Sehingga ketika kita menemukan karya Tuhan di dalamnya, kita boleh diyakinkan bahwa tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita, bahwa Roh Kudus akan tetap terus menuntun kita. Di tengah glamournya dunia yang menawarkan berbagai macam hal yang menggiurkan untuk dapat dinikmati, mari kita temukan kembali tugas panggilan kita. Singkirkan jauh-jauh pikiran bahwa yang dipilih itu hanya orang-orang tertentu dengan latar belakang tertentu. Mereka yang sekolah khusus teologi misalnya. Tidak, setiap kita. Dimanapun kita berada, ada sebuah tugas di pundak kita. Diutus untuk mewartakan kabar baik. Diutus untuk memberitakan kabar sukacita pengharapan. Sehingga dalam setiap pergumulan kehidupan kita tetap syukuri. Bahkan dalam situasi terburuk sekalipun ada karya Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita bersama. Mari Bapak Ibu, hari ini kita mulai kembali meyakini bahwa setiap kita diutus, setiap kita dipilih, setiap kita dipanggil. Dan menjadi tugas yang penting agar kita dapat melakukan tugas panggilan ini dengan sebaik-baiknya. Tantangan pasti ada. Tetapi yakin dan percayalah, Roh Kudus akan menolongmu. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Besar kasih setiamu bagi kehidupan kami, Bapa, sehingga di dalam dinamika perjalanan kehidupan kami, Bapa terus menguatkan kami. Tuntun dan sertai kami agar kami terus meyakini bahwa Engkau memilih kami, beranugerah kepada setiap kami. Ada sebuah tugas bagi kami untuk menjadi saksi, menjadi pewarta, mengabarkan kasih karunia yang telah Engkau lakukan, yang telah Engkau sampaikan di dalam Yesus Kristus. Tolong kami Bapa, agar menjalani kehidupan kami dengan sungguh-sungguh, serius, dengan berbagai macam kesibukan dan fasilitas kehidupan, kami jangan pernah lepas dari tugas panggilan kami untuk tetap terus membawa kabar baik pengharapan kepada sesama kami yang lain. Roh Kudus yang akan tetap terus menuntun kami. Terima kasih Bapa, inilah kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami. Dalam Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati dan shalom.